wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat kan? Nah, kali ini saya akan mencoba berbagi ilmu untuk sharing bersama bagaimana menjadi seorang muslimah yang cerdas mengatur finansial atau keuangan. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Oke, jadi kita akan sharing tips cerdas menjadi muslimah yang smart dalam mengatur finansial dan mengatur finansial atau keuangan dan ziswaf atau zakat, infak, dan wakaf. Nah, pernahkah sahabat semua mengalami banyak masalah ya, misalkan kita pengen sesuatu, meraih impian sesuatu, kita pengen umroh, pengen haji, kemudian pengen meraih impian sekolah yang tinggi, tetapi kita terbatas pada dana, ya kan? Nah, kali ini saya akan mencoba sharing gimana kita mensikapi kondisi yang sering kita alami seperti itu. Nah, kita seringkali mengalami ini ya. Penghasilan kita meningkat, namun sulit untuk menabung. Selalu pinjam uang untuk kebutuhan darurat kita. Sehingga secara nggak sengaja kita akan terjebak untuk selalu pinjam mengakibatkan besar pasak daripada tiang. Banyak hutang riba. Secara nggak sadar kita di Indonesia seringkali berhubungan dengan bunga riba. Contohnya, misalkan kita mau pinjam di bank atau pinjam mau beli rumah ya, kemudian mau beli sepeda motor, harus ke finance dan sebagainya. Selalu mengandalkan kartu kredit. Nah, siapa ini yang sering mengandalkan kartu kredit? Nah, kadang kan kita terjebak seperti ini. Suka telat bayar tagihan, atau juga kita merasa setiap bulan atau setiap tahun penghasilan kita meningkat, tetapi ternyata kebutuhan juga tambah meningkat. Nah, bagaimana mensikapinya? Nah, kadangkala juga kita mengalami masalah ini. Hidup terlalu konsumtif. Nah, terlalu banyak membeli barang yang tidak kita butuhkan. Nah, pernahkah teman-teman memiliki impian? Apa ini? Ini adalah umroh atau haji. Siapa sih umat Islam yang nggak pengen di sini? Pasti kita pengen untuk umroh atau haji dengan orang tercinta kita, dengan ayah ibu atau pasangan kita. Nah, kita juga kadang punya impian untuk membeli rumah, ya kan? Membeli rumah yang bisa kita tinggali bersama keluarga. Ataupun juga kita memiliki impian untuk memiliki mobil misalnya. Kemudian kita memiliki usaha. Nah, kita juga pengen memiliki usaha yang tanpa berurusan dengan masalah riba. Pengen memulai usaha, kemudian pengen sekolah tinggi. Siapa sih yang nggak pengen sekolah tinggi? Tetapi kadang kita terbentur pada kendala biaya. Nah, kita juga pengen, ya kan, untuk berwakaf.
Apa sih wakaf itu? Wakaf itu merupakan salah satu amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir ketika kita meninggal, ya, sampai akhirat, sampai kita nanti meninggal pun pahala itu akan terus mengalir ke kita. Maka pahala wakaf itu adalah pahala yang sangat sekali kita butuhkan ketika kita nanti di akhirat kelak. Nah, bagaimana sih solusinya mengatur keuangan agar kita bisa mewujudkan impian-impian kita tadi? Nah, saya yakin dari sahabat semua kan pasti tiap bulan ada penghasilan. Nah, penghasilan itu harusnya ketika di awal bulan harus kita atur. Kita pos-poskan agar apa? Agar kita bisa mengatur untuk pemenuhan kebutuhan kita dan untuk masa depan kita, sehingga setiap bulan ketika kita menerima gaji, kita harus memposkan dengan prioritas ini. 60% dari penghasilan kita itu kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian 10% kita gunakan untuk tabungan. Jadi kalau kita namanya menabung itu bukan menyisakan, sahabat-sahabat, tetapi menabung itu artinya menyisihkan dari 10% penghasilan kita, itu kita investasikan, kita tabung untuk meraih impian kita. Kemudian 10% dari tabungan kita alihkan ke lifestyle atau gaya hidup, 10% ke ziswaf, dan 10% ke dana darurat. Dana darurat itu misal kita gunakan untuk kebutuhan mendadak, kita sakit dan sebagainya. Walaupun kita tidak menginginkan, tapi kita harus tetap ada plot untuk 10% darurat. Gimana misalkan dalam 1 bulan ternyata kita nggak membutuhkan ini, berarti bisa kita alokasikan ke tabungan. Paham ya sahabat semua? Sehingga harapannya dengan kita mengelola keuangan seperti ini, kita tetap bisa menabung untuk meraih impian-impian kita tadi. Bagi yang ingin haji, umroh, sekolah yang tinggi, itu juga dibutuhkan untuk tabungan di masa depan. Kita lanjut ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, tabungan yang seperti apa sih yang cocok untuk jangka panjang? Apakah tabungan uang, deposito, ataukah emas? Nah, itu pertanyaannya. Karena tabungan kan banyak sekali ya sahabat-sahabat. Ada uang, ada di bank. Ya, uang itu biasanya kita sama di bank, atau juga berupa deposito atau juga emas. Nah, sahabat semua, ini fakta tabungan dan deposito menurut statistik Bank Indonesia, bahwa setiap tahun itu ada namanya inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa kenaikan harga barang dan jasa setiap tahun. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2009 sampai 2018 ada grafik peningkatan inflasi. Inflasi setiap tahun itu antara 3 sampai 8%. Nah, gambaran real tentang inflasi itu seperti ini sahabat semua. Gambaran realnya. Tahun 2010 kalau kita punya uang 100.000 sahabat, itu bisa kalau kita belanja di supermarket ya, 100.000 itu bisa dipakai untuk kalau 1 troli ini penuh. Sedangkan tahun 2015 dengan uang 100.000 kita hanya bisa membelanjakan setengah dari troli ini. Jadi cuma dapat setengah dengan uang 100.000. Sedangkan tahun 2021 ketika kita berbelanja, ya kan, di troli ini kita hanya dapat sedikit barang. Sehingga ada penurunan nilai rupiah di sini.
uang 100.000 ketika tahun 2010 segini ya dapatnya, sedangkan 2012 cuma dapat separuh troli kalau kita belanja. 2021 kita hanya dapat kurang lebih seperempat dari isi troli itu. Itu gambaran dari inflasi. Sehingga teman-teman, kalau kita menabung berarti kita harus mencari tabungan yang prosentasenya di atas nilai inflasi agar kita untung untuk investasi jangka panjang. Nah, sekarang kita kupas satu-satu tabungan yang bagus untuk investasi jangka panjang itu seperti apa, teman-teman. Kita kupas dari yang ini ya, dari uang yang kita simpan di bank, baik itu simpanan biasa ataupun dari deposito. Kalau kita punya uang di bank itu ranknya 1 juta sampai 50 juta, maka bunga yang kita dapat per tahun itu 0,9%. Kalau kita punya tabungan 50 juta sampai 500 juta, maka bunga yang kita dapat 1,05%. Cuma ingat kawan, kalau kita nabung di bank, itu selain kita dapat bunga, kita juga dikenai pajak dan biaya administrasi. Jadi kita nggak hanya bunga aja ya. Misal uang kita 20 juta, ketika 1 tahun ya kita hitungnya, uang kita 180.000. Setelah dikurangi pajak jadi 36.000. Jadi 180.000, pajaknya 36.000. Kemudian bunga setelah pajak 144.000. Nah, ini kalau di bank juga ada biaya administrasi 138.000. Sehingga hasil bunga bersih itu dalam 1 tahun kita nerima 6.000 jika tabungan kita 20 juta. Sehingga ketika 1 tahun kita nyimpan di bank, kita mendapatkan 20 juta 6.000 atau dengan bunga berkisar 0,03% karena uang kita kan 20 juta. Bisa dibandingkan ya teman-teman, kalau kita nabung 20 juta 1 tahun kita cuma dapat istilahnya untungnya 6.000. Untung sih tapi enggak banyak kalau kita simpan di bank. Sehingga kawan-kawan, kalau kita nabung di bank, itu kita dapat bunga, untung itu 0,1 sampai 1% per tahun. Tetapi kalau kita nyimpannya di deposito, maka prosentase bunga yang kita dapat itu 2,8 sampai 7%. Nah, ini belum termasuk biaya admin dan pajak. Dan ingat teman-teman, kalau kita nabung di bank itu pasti kita nggak bisa lepas dari riba, kecuali kalau kita nabungnya di bank syariah. Artinya apa kawan-kawan? Kalau menabung dengan metode konvensional, maka kita tidak menjadi tambah kaya kawan-kawan, tetapi malah menjadi semakin miskin. Nah, coba kita bandingkan kalau kita menabungnya dengan emas. Emas murni, pertumbuhannya adalah tiap tahun rata-rata 15-40%. Artinya teman-teman, membeli emas artinya membeli masa depan tapi dengan harga hari ini. Mengapa? Karena emas itu memiliki 3 fungsi sekaligus. 1, sebagai tabungan, 2, sebagai investasi, dan 3, sebagai aset. Jadi ini fungsi dari emas, sebagai tabungan, sebagai investasi, dan sebagai aset. Nah, coba kawan-kawan lihat bahwa ternyata setiap tahun pertumbuhan emas itu 15-40%. Itu pertumbuhannya setiap tahun. Coba bisa dibandingkan dari tahun 2004 sampai 2020. Ternyata grafik emas itu naik. Emas cenderung naik. Ini ya. Nah, dari tabel dari 2011 sampai 2020 ternyata emas naik ya grafiknya. Sehingga emas kawan-kawan itu
itu sangat cocok sebagai tabungan untuk investasi jangka panjang untuk meraih impian-impian kita. Nah, jadi dari paparan yang tadi kita ulas ya, dari menyimpan uang, kemudian menyimpan uang di bank, menyimpan uang deposito, ternyata yang paling menguntungkan dari paparan di atas adalah jika kita menyimpan emas, kawan-kawan. Seperti hadis Rasul bahwa nanti di akhir zaman itu emas dan dirham yang akan menyelamatkan kita. Bukan menyelamatkan ya, yang akan bisa kita gunakan untuk membantu kita menyiapkan impian-impian kita tadi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana merencanakan masa depan kita, bagaimana merencanakan meraih impian kita dengan menabung emas ini. Nah, kita coba yang pertama yang kita bahas mengenai haji dan umroh, kawan-kawan. Siapa sih yang nggak ingin pergi haji dan umroh? Nah, coba kawan-kawan perhatikan tabel di atas. Ya, tabel ini. Tahun 2005 kita konversi ya antara biaya ONH dengan harga emas. Tahun 2005 biaya ONH itu 23.500.000. Tahun 2006 26.500.000. 2007 27 juta. Tahun 2013 tambah semakin mahal biaya ONH dari 23 juta sama menjadi 33.800.000. Sehingga bisa kita simpulkan kalau kita menabung dengan emas ya. Jika kita menabung dengan uang kertas ya. Dari tahun 2005 sampai 2013 ternyata biaya haji semakin naik. Nah, ini dari 23 juta sampai 33 juta. Jadi biaya ONH itu kalau kita nabungnya, kita acuannya uang kertas itu ternyata biayanya tambah naik. Berbeda jika kita menabungnya itu bukan pakai uang kertas tetapi pakai emas. Konversi gram ke emas. Tahun 2005 23.500.000 itu dijadikan emas menjadi 174 gram. Kenapa? Karena pada saat itu harga emas 135.000 per gramnya. Pada tahun 2006 harga ONH itu 26 juta. Cukup untuk mengumpulkan 151 gram emas, ya kan? Nah, coba kita bandingkan kalau kita nabungnya uang ya sama nabungnya kertas. Ternyata kawan-kawan ketika tahun 2013 di mana biaya ONH 33 juta, kalau kita konversi ke emas ternyata itu butuhnya 68 gram. Sehingga kalau kita nabung emas, biaya ONH itu bukan semakin tinggi, tetapi lihat semakin sedikit, semakin kecil. Jadi biaya ONH jika kita nabungnya pakai emas itu pada tahun 2013 hanya butuh 68 gram. Kalau tahun 2005 kan butuhnya 174 gram. Sehingga ketika kita tahun 2019 dengan biaya ONH 35 juta sekian ya, kita hanya butuh 47 gram saja. Artinya apa? Ketika kita nabung mulai tahun 2005 sampai 2019 ya, kita bisa memberangkatkan 3 orang. Berarti kan untung ya, dengan 174 gram kalau kita berangkatnya sama 174 gram di tahun 2019, ternyata kita bisa tambah berangkatkan 3 orang. Nggak cuma 1 orang, karena nilai emas akan semakin turun. Jadi nabung emas itu akan
kalau kita menghitung ONH itu semakin turun kalau kita nabungnya emas. Beda kalau kita nabungnya rupiah. Oke. Jadi itu ya, itu berarti kita untung sekali kalau kita nabungnya berupa emas. Nah, sekarang bagaimana merencanakan kalau kita nabung pendidikan dengan emas dan nabung dengan uang. Kita akan mengkonversi ya. Kalau kita nabungnya, coba kalau kita lihat biaya pendidikan itu tiap tahun kan pasti naik. ITB 20 juta tahun 2018, 2023 46 juta, tahun 2028 993 juta. Ternyata kalau kita konversi dengan rupiah, biaya pendidikan setiap tahun akan naik. Tapi dengan emas, biaya kuliah cenderung tetap dan bisa direncanakan. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin konversi untuk biaya pendidikan ini. Kalau tadi kan kita konversi menabung emas dengan menabung uang di bank, ternyata lebih untung menabung emas. Sekarang kita konversi, misalkan kita konversi menabung emas dengan asuransi pendidikan, dalam hal ini untuk biaya pendidikan. Tahun 90, ini contoh ya, kasus si A punya uang 25 juta. Kemudian karena dia pengen nabung untuk anaknya, tahun 2090 dimasukkan uang 25 juta ini ke asuransi pendidikan dengan top up premi tunggal atas nama anaknya ya, asuransi pendidikan. Nah, pada tahun 2015 si A ini mendapat uang dari asuransi karena kan dia masukkan 90 dari asuransi tahun 2015, dia mendapat uang 175 juta. Ya, uangnya 175 juta. Ternyata dia untung dari asuransi 25 juta menjadi 175 juta. Dia dapat kembalian, istilahnya dapat uang yang lebih banyak dari asuransi. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah uang 175 juta di tahun 2015 ini cukup atau tidak untuk biaya kuliah? Nah, itu menjadi pertanyaan. Karena tahun 2015 ternyata untuk masuk kedokteran saja butuh uang 250 juta. Ternyata uang ini enggak cukup kalau dipakai masuk biaya kedokteran, karena ternyata uang masuk di kedokteran tahun 2012 itu sudah naik biayanya 250 juta. Berarti kita ini masih berarti ya memang banyak uangnya, tapi ternyata kalau untuk masuk ke dokter aja masih kurang uang itu. Ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita menabungnya kita alihkan ke emas? Uang 20, nah ini kasusnya si B ya, si B ini punya uang 25 juta. Kalau si A tadi dimasukkan ke asuransi, si B ditabung uangnya, tapi tabungannya berupa emas. Uang 25 juta ini pada tahun 90, di mana emas per gramnya saat itu 23 juta. Tahun 90 ternyata uang 25 juta itu dikonversi ke emas 1 kilo. Dan tahun 2012 karena memang dia butuh biaya untuk kuliah, sehingga emas ini dijual, sahabat semua. Tahun 2012 dijual, ternyata dia dijual emasnya 1 kilo itu dia mendapat 550 juta. Kenapa? Karena pada tahun 2012 ini harga emas sudah naik, sehingga 1 kilonya 550 juta. Dan tahun 2019 emas 1 kilo ini kalau dikonversi menjadi 760 juta. Nah, itu berarti si B ini kalau dibandingkan si A, si B yang nabungnya pakai emas dan si A yang nabungnya pakai asuransi, ternyata lebih untung si B. Nah, emas yang bagaimana yang sebenarnya cocok untuk investasi?
Nah, emas itu kan banyak ya, ada emas perhiasan, ada emas batangan, ada koin emas. Biasanya koin emas itu digunakan untuk, kalau dulu itu koin emas naik haji, yang ditujukan untuk melakukan persiapan naik haji. Kenapa dipilih koin emas? Karena sebagai garansi dari inflasi, ya. Kemudian ada emas perhiasan. Nah, emas perhiasan ini sama-sama emas, cuma kelemahannya dia ada campurannya kawan-kawan. Jadi tidak emas murni, sehingga kalau kita jual di toko emas itu biasanya setelah beberapa tahun tuh harganya jatuh, karena kan emasnya bukan murni, emas campuran. Sehingga kadang dipermainkan harganya oleh toko emas. Nah, beda lagi kalau kita nyimpennya berupa emas batangan, di mana kadarnya 24 karat atau 99% emas murni, sehingga bisa dipastikan kita untung kalau pakai emas murni. Nah, di antara emas murni itu ada yang namanya EOA Gold. Kenapa sih kita pakai EOA Gold? Pertama, karena di EOA Gold ini terdiri dari beberapa gramasi, mulai dari gramasi yang paling kecil 0,1 sampai yang paling besar 10 gram. Kenapa EOA Gold ini dibuat gramasi terkecil? Karena agar bisa dijangkau oleh semua kalangan, sahabat semua. Dan yang paling gampang kalau emas EOA Gold ini didapatnya mudah, karena dia tersebar, bisa didapat di agen ya, ataupun di MOG yang tersebar di Indonesia, ataupun cabang-cabang terdekat di kota Anda. Nah, EOA Gold ini seringkali disebut emas dunia akhirat karena mengandung nilai wakaf. Seperti yang saya bilang, bahwa kita kan pengennya hidupnya tenang dunia akhirat. Nah, kalau EOA Gold ini, setiap transaksi yang kita lakukan dengan EOA Gold ini akan bernilai wakaf, teman-teman, karena memang digunakan untuk wakaf. Salah satu yang terlihat itu wakaf untuk Menara MUI, ataupun membakaf untuk wakaf produktif untuk umat. Nah, kelebihan lagi, harga EOA Gold dibanding merek-merek yang lain itu lebih terjangkau ya. Kalau EOA Gold ini lebih terjangkau, dan harga buybacknya juga kompetitif kalau dibanding merek-merek yang lain. Nah, dan EOA Gold ini karena punyanya orang muslim, sehingga kita bisa berwakaf sambil bertransaksi. Nah, ini EOA Gold ya, dan ini terpercaya karena ada sertifikatnya. Di setiap kita beli itu ada diikuti sertifikatnya, sehingga untuk menjamin keaslian dari emas. Beli emas bisa di mana saja, tapi beli emas yang beri manfaat dunia akhirat itu cuma EOA Gold. Nah, waktu terbaik menabung emas itu adalah 10 tahun yang lalu, dan waktu terbaik yang kedua adalah hari ini untuk mencapai impian kita. Pay you first, EOA Gold first. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.